Penanya bertanya, apakah ada pekerjaan buat saya walaupun tidak dibayar, tidak apa-apa. Yang penting dikasih makan 1 kali saja sehari, tidak apa-apa. Juga yang penting saya bisa buat tidur dan bisa belajar sama Ustadz. Semoga Allah mudahkan permintaan saya untuk bisa menuntut ilmu. Untuk makan dan minum, insya Allah kami upayakan bisa menyanggupi bagi penuntut ilmu yang ingin mendekat ke kami, baik tinggal bertetangga dengan kami atau tinggal berbeda peta dengan kami. Selama kami bisa makan dan minum, insya Allah penuntut ilmu yang mendekat juga bisa sebagaimana kami. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah katakan, Ma amana bi man bata syab'an wa jaruhu ja'i' ila jambihi wa huwa ya'lamu bih. Tidak beriman kepadaku secara sempurna orang yang bermalam dalam keadaan kenyang, orang yang memasuki malam, melewati malam dalam keadaan kenyang, sementara tetangga yang di sampingnya lapar, padahal dia mengetahui keadaannya. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Al-Bazzar. Namun yang menjadi kendala bagi kami adalah tempat tinggal. Karena sampai saat ini kami belum memiliki kemampuan untuk mengontrak 2 rumah peta. 1 petanya untuk penuntut ilmu dari kalangan fukara dan 1 petanya lagi untuk kami sekeluarga. Demikian pula kami belum berkesanggupan, belum memiliki kemampuan untuk mengontrak rumah seperti rumah Quran atau rumah tahfidz yang biasanya kami lihat di beberapa tempat. Harapan dan doa kami, semoga yang bertanya dan yang semisalnya yang memiliki niat dan tekad untuk menuntut ilmu, semoga Allah memberi kemudahan dan memberi jalan keluar untuk bisa menuntut ilmu. Selama ada kemauan dan bekal, selama ada kemauan dan bekal takwa, selama ada kemauan, ada keinginan dan memiliki bekal takwa, insya Allah akan ada jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar untuknya, akan memberikan jalan keluar kepadanya, dan akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Nas'alullaha min fadlih. Orang yang menyeru kepada kejelekan, orang yang menyeru kepada kejelekan dan kesesatan saja dapat dibukakan jalan-jalannya. Apalagi kita yang berupaya menyerukan kepada kebaikan dan petunjuk, menyerukan kepada ilmu dan huda. Insya Allah akan lebih dibuka jalan-jalan kita. Penanya bertanya, bagaimana sikap kita terhadap perkataan sebagian orang bahwa Imam Nawawi dan Ibnu Hajar juga tergelincir dalam akidah? Maka kita jawab, kesalahan Al-Imam An-Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam perkara akidah merupakan perkara yang sudah diketahui oleh ahlul ilm. Dengan itu mereka memperingatkan umat dari kesalahan keduanya, karena menjelaskan kesalahan merupakan suatu kewajiban bagi yang mengilmuinya. Dengan itu orang-orang yang beriman akan memperoleh manfaat darinya, akan mendapatkan manfaat darinya. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, karena sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Bersamaan dengan itu, ahlul ilm juga tetap menasihatkan untuk mengambil faedah ilmiah dari kedua imam tersebut. Bahkan
ketika ada orang yang terlalu berlebihan dalam mentahdir dan menyikapi kedua imam tersebut, maka ahlul ilmi pun berbicara dan menyikapinya. Pernah ada seseorang syekh yang dikenal dengan Al-Haddadi memerintahkan untuk membakar kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar. Alasannya karena kitab tersebut terdapat kesalahan-kesalahan dalam masalah akidah. Al-Imam Al-Wadi'i ketika mendengar pernyataannya, maka beliau langsung menjarahnya dengan jarah yang cukup keras. Tentang keadaan Imam An-Nawawi dan Ibnu Hajar telah dibicarakan oleh ahlul ilm. Ketika ada dari sebagian orang yang mutasyaddid menghukumi keduanya termasuk dari ahlul bid'ah, maka ahlul ilm tidak menyepakati penghukuman tersebut. Karena keberadaan keduanya tidak bermaksud untuk menyelisihi dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Berkata Syekh Al-Albani berkata tentang Al-Imam An-Nawawi. Berkata tentang Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar dan yang semisal keduanya. Minaz zulmi ayyuqala anhum innahum min ahli bid'ah. Termasuk dari kezaliman untuk dikatakan kepada mereka bahwasanya mereka termasuk dari ahli bid'ah. Al-Albani sebutkan, ana a'rifu annahuma min al-asy'ariyah, dan aku mengetahui bahwasanya keduanya, Al-Imam An-Nawawi dan Ibnu Hajar itu termasuk dari Asy'ariyah. Lakinnahuma ma qasadu mukhalafatal kitab wa sunnah, akan tetapi keduanya tidak bermaksud untuk menyisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Wa innama wahimu wa dhannu annama warithu min al-aqidatil asy'ariyah. Hanya saja mereka keliru. Mereka mengira bahwa mereka mewariskannya dari akidah Asy'ariyah. Adhannu syai'aini itsnaini. Mereka telah menyangka dengan dua sangkaan. Awalan, anna al-imam al-Asy'ari yaqulu dzalik wa huwa la yaqulu dzalik illa qadiman li'annahu raja'a anhu. Yang pertama, bahwasanya Al-Imam Asy'ari mengatakan itu adalah menyatakan. Jadi pertama bahwasanya Al-Imam Al-Asy'ari mengatakan itu dalam keadaan beliau tidak mengatakan itu kecuali hanyalah perkataannya yang lama. Perkataan terdahulu, perkataan yang pertama. Karena sungguhnya beliau telah rujuk darinya. Kemudian wathaniyan, yang kedua, tawahhamuhu shawaban wa laysa bishawab. Mereka mengira itu sebagai kebenaran, ternyata bukan kebenaran. Jadi keberadaan Al-Imam An-Nawawi dan Ibnu Hajar tidak bersengaja menyelisihi dalil. Tidak bersengaja menyelisihi dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan juga kita tidak mengetahui bahwa pernah ada dari ahlul ilm di zaman keduanya telah menyampaikan hujjah dan memberikan nasihat kepada keduanya atas kesalahan yang keduanya berada padanya. Maka dengan itu tidak bisa keberadaan keduanya dijadikan sebagai alasan oleh sebagian orang yang jelas-jelas menyelisihi Al-Quran dan Sunnah di zaman kita ini. Karena alhamdulillah di zaman kita ini, terkhusus di kota seperti ini, sudah banyak ahlul ilm memberikan keterangan, penjelasan dan berbagai dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian perlu diketahui pula bahwa kedua imam tersebut termasuk dari ahlul ijtihad yang disebutkan dalam hadis, "Idza hakama al-hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajran wa idza hakama fajtahada thumma akhta falahu ajr." Jika seorang hakim menetapkan suatu hukum dalam keadaan dia berijtihad, kemudian benar, maka baginya 2 pahala. Dan jika dia menetapkan suatu hukum dalam keadaan dia berijtihad kemudian salah, maka baginya 1 pahala. Riwayat Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh Al-Fauzan tentang Al-Imam An-Nawawi dan Ibnu Hajar, "Hadzal ladzi hasala minhuma khata."
wa yurja lahum al-maghfirah bima qaddamahu min khidmatin 'azimatin li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang telah terjadi kesalahan pada keduanya, pada Al-Imam An-Nawawi dan Ibnu Hajar. Dan diharapkan ampunan pada keduanya, karena keduanya telah memberikan pelayanan yang besar terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada kelanjutannya beliau katakan, fahuma imamani jalilan mawthuqan 'inda ahli al-'ilm. Keduanya adalah dua imam yang mulia, keduanya terpercaya menurut ahli al-'ilm. Penanya menanyakan tentang keluar dakwah yang pernah kita lakukan ke Batam setelah dari Pontianak. Itu kapan? Kita keluar dakwah ke Batam pada awal-awal Zulqa'dah tahun 1436 Hijriah. Waktu itu kita menginap di rumah kontrakan yang telah disediakan oleh para ikhwah. Tempatnya di Batu Besar, Batam. Sekitar 2 pekan kita di sana. Dan sempat kita adakan kajian Masailul Jahiliyah di rumah kontrakan. Tatkala seorang muadzin Masjid Nurul Hidayah yang ada di Batu Besar mengetahui bahwa kita memiliki kajian di rumah kontrakan, maka beliau mengusulkan untuk kajiannya di masjid. Alhamdulillah kita sempat buka kajian kitab Jami'. Ya, kita sempat membuka kajian Kitabul Jami' dari Kitab Bulughul Maram. Di sini ada satu pertanyaan. Penanya bertanya, Ustadz menyoal pendapat lebih baik salat di masjid awam daripada di masjid hizbi. Apa pendapat tersebut benar? Kita jawab, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada orang yang salah di dalam salatnya, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah kamu lalu salatlah, karena sungguhnya kamu belum salat. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau seseorang memahami dengan pemahaman yang benar terhadap hadis tersebut, maka pasti dia tidak akan berani merekomendasikan atau mengutamakan salat di belakang orang awam. Jangankan orang awam di zaman ini, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja pernah ada orang masih awam yang salat namun tidak benar salat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk mengulangi salat. Lalu bagaimana dengan orang awam di zaman ini? Ini baru kita bicarakan tentang salatnya, tentang gerakan salatnya. Lalu bagaimana dengan bacaan-bacaannya? Lalu bagaimana dengan variasi salatnya dan tambahan-tambahannya? Maka masihkah orang awam seperti itu akan diutamakan dari selainnya? Adapun kalau perkara yang ditanyakan ini dikait-kaitkan dengan prinsip, maka ketahuilah bahwa termasuk dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tetap salat di belakang orang yang masih muslim. Meskipun dia dikatakan hizbi atau sururi atau haddadi atau pendosa atau penjahat, selama salatnya benar, maka itu lebih baik daripada salat di belakang orang awam yang tidak tahu tentang tata cara salat yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkata At-Tahawi rahimahullah ta'ala, At-Tahawi rahmatullah alaih berkata, wa nara salata khalfa kulli barrin wa fajirin min ahli al-qiblah wa ala man mata minhum. Kami berpendapat untuk tetap salat di belakang setiap orang yang baik dan orang yang jahat dari kalangan kaum muslimin, dan tetap mensalatkan orang yang mati dari kalangan mereka.